Selamat pagi Oma dan Opa. Bagaimana kabarnya? Aku harap semoga Oma dan Opa dalam kondisi yang baik ya. Terutama di cuaca kita yang akhir-akhir ini ekstrim, yang panasnya itu bisa bener-bener panas banget, sehingga itu tuh kalau kita imunnya tidak baik, kita bisa jatuh sakit. Maka dari itu, Oma dan Opa sebaiknya minum vitamin, terus jaga pola tidur, jaga pola makan, dan juga beristirahat yang cukup gitu. Nah, jadi aku Veronica di sini yang akan menyampaikan materi terkait dengan jurnal yang telah aku baca dengan judul Elderly Victimization and Fear of Crime in Public Space. Nah, jurnal aku ini membahas tentang ketakutan-ketakutan para lansia yang menjadi korban atau sasaran kejahatan di ruang publik atau di sekitaran kondisi sekitar Oma dan Opa ini sendiri. Nah, jurnal aku ini merupakan jurnal dengan metode penelitian deskriptif, di mana dia menggunakan metode penelitian survei sebagai pengumpulan datanya. Nah, penelitian survei ini menggunakan dua cara, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner dan juga wawancara dengan orang-orang yang dijadikan targetnya. Nah, yang seperti kita tahu, seperti Oma Opa tahu bahwa dunia kita akhir-akhir ini kan semakin berkembang sangat pesat gitu. Dimana sekarang sudah masuk ke era globalisasi. Nah, era globalisasi ini membuat atau menyebabkan tingkat kejahatan dan kriminalitas itu semakin tinggi. Dimana sekarang itu kejahatan tuh dapat kita temukan di mana-mana. Semakin banyak kasus tentang kejahatan dan yang kita bisa temukan di berita-berita gitu, seperti kayak berita Kompas atau dimanapun gitu, Tribun Jogja. Nah, kejahatan-kejahatan ini ternyata itu tidak mengenal batas usia sebagai korbannya. Bisa jadi dia itu anak-anak, lalu dia bisa jadi juga remaja, terus dewasa, lalu lansia. Banyak sekali berita-berita yang beredar tentang kejahatan yang dilakukan pada lansia gitu, yang seperti Oma Opa tahu. Nah, hal ini pasti membuat kita merasa takut bukan? Membuat Oma dan Opa merasa takut bukan? Karena kita ini sangat berpotensi besar untuk menjadi korban kejahatan atau kriminalitas. Nah, jadi menurut World 2000, ketakutan yang kita alami itu merupakan suatu emosi, di mana dia itu merupakan perasaan khawatir yang disebabkan oleh suatu kesadaran akan ekspektasi yang membahayakan diri kita masing-masing gitu. Nah, ketakutan ini pada dasarnya umum terjadi pada semua orang dan umum dirasakan oleh semua orang. Ketakutan itu merupakan suatu emosi dasar yang pasti dirasakan oleh orang-orang gitu. Jadi sangat umum dan sangat wajar kalau kita tuh merasakan ketakutan terutama pada kejahatan. Nah, lalu di sini dibahas bahwa kayak ketakutan pada Oma Opa ini, pada kalangan lansia ini dapat terjadi karena ada faktor individu, dimana kalau yang seperti kita tahu ya, kalau Oma Opa ini kan semakin naik umurnya, semakin bertambah umurnya, pasti kayak kesehatannya pasti bakal menurun, lalu fisiknya mulai rentan gitu. Jadi hal inilah yang membuat kebanyakan alasan Oma Opa itu merasa takut, terutama saat berada di luar, di public space gitu, di ruangan publik gitu. Nah, selain itu terdapat juga ketakutan yang dialami para Oma Opa ini, yang dia itu berpikir bahwa dia itu akan lebih mudah menjadi target sasaran atau korban kejahatan atau kriminalitas yang ada di ruang publik ini, dimana para lansia yang mungkin faktor ekonominya rendah itu akan menganggap bahwa dia itu bakal berpotensi besar menjadi korban kejahatan di ruangan publik. Nah, sedangkan yang ekonominya
tinggi gitu, ekonominya tinggi, itu dia akan merasa bahwa kayak dia lebih kecil potensinya untuk menjadi korban kejahatan di ruangan publik. Nah, jadi jurnal ini menyebutkan hasilnya bahwa terdapat beberapa tempat-tempat yang membuat kekhawatiran para lansia ini terjadi. Nah, jadi disebutkan bahwa tempat-tempat seperti yang pencahayaannya gelap itu tuh merupakan tempat yang sangat ditakuti oleh para lansia. Nah, seperti yang oma-opa rasakan ini kan ya. Jadi jika di malam hari lalu kayak berada di tempat-tempat yang kurang pencahayaan, itu pasti akan meningkatkan rasa ketakutan yang dimiliki oma-opa, bukan? Nah, lalu selain itu tempat-tempat seperti halte bus, menunggu di halte bus, lalu di parkiran mobil, seperti itu tuh adalah tempat-tempat yang membuat oma dan opa ini merasa takut untuk bisa jadi sasaran atau korban kejahatan gitu. Lalu oma dan opa ini juga disebutkan dalam jurnal kayak memiliki ketakutan jika berjalan sendiri di malam hari itu memiliki potensi atau resiko yang sangat besar untuk menjadi sasaran atau korban kejahatan di ruang publik ini. Nah, tapi ada beberapa tempat-tempat yang dianggap aman sebagai tempat ruang publik yang bisa dijangkau oleh para oma dan opa ini. Tempat-tempatnya seperti tempat-tempat di sekitaran rumah. Nah, ini kan memang biasanya tempat-tempat di sekitaran rumah adalah tempat-tempat yang paling aman bagi para oma dan opa. Karena pasti oma dan opa sudah menganggap bahwa tempat sekitaran rumah itu tuh kan tempat yang tidak asing atau dikenali. Jadi pasti merasakan keamanan. Lalu tempat-tempat seperti yang cahayanya memadai apalagi di malam hari itu merupakan tempat kedua yang menurut oma dan opa itu tuh aman dan nyaman juga. Lalu tempat-tempat seperti taman, lalu tempat-tempat seperti pintu masuk yang memudahkan akses untuk masuk, dan juga tempat-tempat seperti yang ada penjagaannya, itu membuat para lansia atau oma dan opa ini merasa aman dan terjaga. Nah, jadi di sini aku akan memberikan beberapa tips bagi oma dan opa saat berada di ruang publik atau di dunia luar ini, di luar sekitar gitu. Nah, yang pertama, oma dan opa itu tuh perlu berhati-hati, terutama di tempat-tempat yang minim pencahayaan. Seperti yang sudah disebutkan jurnal itu tadi, bahwa tempat-tempat yang minim pencahayaan itu sangat berpotensi besar untuk menjadikan oma dan opa korban kriminalitas atau kejahatan gitu. Nah, kalau sebisa mungkin oma dan opa itu kayak menghindari tempat-tempat yang minim pencahayaan demi keselamatan oma opa sendiri. Lalu yang kedua, oma dan opa itu tuh kalau ingin pergi keluar rumah itu ditemani oleh seseorang lain, terutama orang yang lebih kuat atau orang yang lebih muda daripada oma opa. Hal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan, karena jika para penjahat ini melihat oma dan opa ini bersama dengan orang yang lebih kuat atau lebih muda, pasti mereka tidak akan berupaya untuk menjahati atau melakukan kriminalitas terhadap oma dan opa. Lalu yang ketiga, oma dan opa ini perlu menyimpan nomor atau dapat menghubungi seseorang yang dikenal seperti keluarga atau kerabat saat ada kejahatan, jika menjadi korban kejahatan. Nah, hal ini sangat berfungsi ya, terutama kayak oma dan opa yang sendiri di jalan itu memerlukan sekali kayak koneksi dengan orang-orang ini seperti keluarga atau kerabat ini agar dapat dibantu dalam menyelesaikan masalahnya ini gitu. Dan yang keempat itu, oma dan opa itu perlu tahu bahwa di saat ada kejahatan itu di mana oma dan opa akan melapor gitu. Nah, tempat yang paling
paling benar untuk melapor ada kejahatan adalah kantor polisi, karena yang seperti kita tahu, kantor polisi itu kan adalah tempat institusi negara di mana bertujuan untuk menjaga keamanan kita warganya gitu. Maka dari itu alangkah lebih baiknya Oma dan Opa jika mulai terkena kejahatan itu perlu melaporkan kepada Pak Polisi agar cepat ditangani dan ditanganinya dengan cara yang benar gitu. Nah, tadi itu penjelasan saya terkait dengan ketakutan lansia terhadap kejahatan yang terjadi di ruangan publik. Nah, maka dari itu Oma dan Opa perlu berhati-hati ketika berada di ruangan publik, karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Maka dari itu kita sangat perlu berhati-hati dan was-was terhadap keadaan sekitar kita. Nah, jadi penjelasan saya cukup ini saja. Terima kasih karena telah memberikan atensinya kepada saya. Terima kasih karena Oma dan Opa telah bersedia mendengarkan saya, dan saya minta maaf kalau ada beberapa tutur kata yang salah dan mungkin itu menyakiti hati Oma dan Opa. Nah, jadi Oma dan Opa jangan lupa jaga kesehatan dan berhati-hati di jalan ya. Dah, selamat pagi.